Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Saudaraku yang budiman dimanapun berada, marilah kita untuk bersyukur kepada Allah kapan dan dimana saja. Dan kita juga jangan lupa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW agar kita telah mendapatkan sapanya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang budiman, tentunya banyak kalimat yang sangat sederhana tapi berat untuk dilakukan. Seperti kalimat sabar. Sabar ini begitu mudah sekali kita mengucapkannya. Sabar, sabar, sabar. Tapi apa yang dimaksud dengan sabar itu? Dan kapan sabar itu? Sabar itu adalah ketika kita sedang terkena musibah, tertimpa bencana, baru kita bersabar. Dan bukan berarti bersabar itu kita duduk manis kemudian kita mengelus dada, bukan seperti itu. Tapi sabar harus diikhtiarkan. Seperti contoh, kita sedang sakit flu saja, kemudian apa kita diamkan saja dengan bersabar? Bukan seperti itu. Tapi sabar juga kita harus berikhtiar. Seperti kita minum obat atau minum air hangat, apa saja yang menurut kita sesuatu itu yang akan bisa membantu penyakit kita, maka setelah itu maka kita bertawakal kepada Allah, bersabar kepada Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sabar ini tingkatannya sangat tinggi sekali. Derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Subhanallah. Allah akan bersama dengan orang yang sabar. Ini adalah harapan kita. Bagaimana tidak Sang Pencipta akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat lain menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, bermohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Begitu Allah menggandengkan kalimat sabar dengan salat, ini adalah sangat penting kaitannya. Karena bagaimana kita mau sabar ketika kita tidak bisa menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, maka ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam musibah apapun, dalam bentuk ujian apapun, karena kita sebagai makhluk hidup tentunya akan mengalami ujian atau godaan-godaan yang akan kita hadapi sebagai permasalahan hidup. Oleh karena itu, ketika kita tidak mampu untuk bersabar, maka tidak sedikit orang yang terjerumus kepada kehancuran, kepada kenistaan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sabar ini banyak. Seperti kita menjalankan ketaatan kepada Allah pun juga perlu sabar. Menjalankan ketaatan perlu sabar. Karena ketika kita tidak sabar menjalankan ketaatan, maka kita tidak akan istiqomah. Dan istiqomah itulah yang akan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita meninggalkan maksiat, ini perlu perjuangan dan perlu kesabaran. Tidak begitu mudah.
Ada orang ketika sekali-kali bermaksiat, kemudian dia tidak sabar dalam meninggalkan maksiat itu, maka bisa jadi dia akan terjerumus lagi. Kemudian juga sabar terhadap musibah, yang dimana kita ketahui hari ini musibah bertubi-tubi, ya, dari mulai banjir bandang, gempa bumi, longsor di mana-mana. Ini adalah merupakan ujian, sehingga mudah-mudahan saudara kita yang terkena banjir, terkena longsor, terkena gempa yang begitu dahsyat, Allah berikan kesabaran dan juga Allah berikan ketabahan. Insya Allah ketika kesabaran itu kita miliki, maka kita akan termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.